Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan sama-sama belajar melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya untuk mata kuliah Farmasi Fisika 2, yaitu tentang sistem koloid beserta dengan sifatnya. Baik, untuk materi koloid sendiri, teman-teman nanti ada beberapa hal yang akan kita diskusikan, yaitu yang pertama adalah mengenai definisi dari koloid itu apa, kemudian yang kedua, tipe-tipe atau jenis dari sistem koloid ada apa saja, kemudian yang ketiga yaitu mengenai sifat optik, kinetis, dan elektrik dari koloid, dan terakhir nanti terkait dengan aplikasi farmasetis dari sediaan yang termasuk dalam golongan koloid. Baik, kita akan masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Karena koloid itu erat kaitannya dengan sistem dispersi, maka nanti di bagian awal kita akan berbicara dulu mengenai yang dimaksud dengan sistem dispersi itu apa. Oke, teman-teman silakan diperhatikan gambar yang ada di slide saat ini, teman-teman. Jadi, jika misalnya kita mempunyai suatu cairan ya, misalnya di sini ada air ya yang berwarna biru, kita letakkan di dalam beker gelas. Kemudian kita mempunyai suatu bahan atau substansi begitu ya. Di sini diwakili dengan titik yang berwarna hitam, jadi mula-mula dia ukurannya agak besar. Kemudian bahan atau substansi ini kita larutkan dalam pelarut air ini tadi, sehingga dia menjadi molekul-molekul yang terdispersi di dalam air ini dalam ukuran-ukuran yang tertentu. Jadi akhirnya nanti di sini akan kita kenal ada dua komponen pada suatu sistem dispersi, yaitu komponen yang pertama adalah fase pendispersi atau solut, atau mohon maaf, tadi yang pertama ini maksudnya fase terdispersi ya, atau kita sebut dengan solut atau kita sebut dengan zat terlarut. Berarti di sini yang dimaksud adalah butiran yang berwarna hitam ini atau zat yang lebih sedikit jumlahnya yang akan kita larutkan dalam medium pendispersi, atau kita sebut dengan solvent atau juga bisa disebut dengan pelarut. Jadi di sini medium pendispersinya contohnya misalnya adalah air, kemudian misalnya butiran dari zat yang kita larutkan di sini misalnya adalah bahan X misalnya gitu. Nah, maka teman-teman kalau kita bayangkan atau kita lihat secara mikroskopis nantinya, maka jenis atau bentuk sistem dispersinya itu kurang lebih bisa tergambar satu di antara dari tiga sistem ini, yaitu yang pertama nanti berbentuk dispersi molekuler atau koloidal dispersion ya, atau dispersi koloidal atau dispersi kasar. Nah, pada saat kita ingin menentukan dia masuk dalam tipe dispersi yang apa, apakah dia masuk kategori dispersi molekuler, ataukah dispersi koloid, ataukah dispersi kasar, kita nanti penggolongannya adalah berdasarkan pada ukuran partikel dari fase yang terdispersi ya, atau zat terlarutnya ini. Jika misalnya ukuran partikel zat yang terlarut ini ukurannya adalah kurang dari 1 nanometer, maka kita akan menyebut sistem dispersi itu sebagai dispersi molekuler. Atau kalau dalam satuan angstrom itu kurang dari 0,1 angstrom ya. Atau satuan yang lainnya juga menyebutkan kurang dari 1 nanometer. Nah, kalau misalnya ternyata ukuran partikel terlarutnya itu lebih besar daripada molecular dispersion ya. Jadi misalnya di sini ukurannya itu adalah berkisar dari 1 nanometer sampai dengan 500 nanometer atau setengah mikrometer ya. Atau kalau dalam satuan angstrom itu 0,1 hingga 50 angstrom ya. Atau ada juga sih yang menyebutkan lainnya dari ukuran 1 nanometer sampai dengan 100 nanometer ya, atau 0,1 mikrometer. Maka karena dia ukuran fase terdispersinya itu lebih kecil daripada tadi ya sistem yang pertama kita bicarakan, maka dia sudah tidak termasuk lagi dalam dispersi molekuler. Kita menyebutnya sebagai dispersi koloidal ya, atau kita sebut dengan koloid gitu. Nah,
Tapi kalau ternyata fase terdispersinya ini kalau diukur, kisaran ukurannya itu berada di atas 500 nanometer, atau kalau dalam satuan angstrom di atas 50 angstrom, ya, atau ada yang menyebutkan lain adalah di atas 100 nanometer atau 0,1 mikrometer, maka sistem dispersi yang ketiga ini kita sebut dengan sistem dispersi kasar. Jadi sistem dispersi itu kita akan menyebut dia sebagai dispersi molekuler, koloid atau kasar, itu berdasarkan pada berapa ukuran dari fase yang terdispersi di dalam pelarut tersebut. Ya, semakin kecil ukurannya, jadi kalau batasannya kurang dari 1 nanometer itu termasuk dalam dispersi molekuler, 1 nanometer hingga 100 atau 500 nanometer masuk dalam dispersi koloid jenisnya, dan kalau dia berukuran lebih dari 100 nanometer atau lebih dari 500 nanometer, kita akan menyebutnya sebagai dispersi kasar. Nah, ini perlu dipahami terlebih dahulu agar pada waktu nanti kita akan membicarakan ya koloid itu seperti apa, teman-teman sudah punya gambarannya ya. Kapan kita sebut koloid, kapan kita sebut sebagai dispersi molekuler, kapan kita sebut sebagai dispersi kasar. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah melihat ya sebenarnya pembagian atau pengkategorian sehingga suatu sistem dispersi itu kita sebut sebagai molekuler, koloid atau dispersi kasar. Nah, sekarang kita coba lihat ciri atau sifat umum dari berbagai macam sistem dispersi ini. Yang pertama adalah dispersi molekuler atau sering kita sebut dengan istilah larutan ya, teman-teman. Larutan ini yang pertama dia itu bersifat homogen sehingga sudah tidak dapat dibedakan lagi mana zat terlarut dan mana pelarutnya walaupun kita itu melihatnya menggunakan mikroskop ultra gitu. Artinya apa? Contoh nanti misalnya adalah kalau Anda melarutkan gula ya di dalam air gitu ya. Pada saat gula itu sudah terlarut, begitu awalnya kan gula itu dia berbentuk kristal ya, padat kristal, kemudian airnya ya berbentuk liquid gitu. Tapi kalau gula itu sudah Anda masukkan di dalam air, kemudian Anda aduk sampai gulanya terlarut sempurna, maka di situ Anda sudah tidak bisa membedakan lagi atau memisahkan lagi ini bagian mana gulanya dan ini bagian mana airnya, seperti itu. Nah, itu kita sebut sebagai sistem yang homogen. Jadi walaupun kita melihatnya menggunakan mikroskop ultra ya. Jadi mikroskop ultra itu mikroskop yang dapat melihat partikel yang sangat kecil. Nah, itu tetap tidak bisa kita bedakan gitu. Mana molekul air dan mana molekul gulanya misalnya gitu. Nah, kemudian ciri yang kedua, semua partikelnya itu mempunyai dimensi yang kurang dari 1 nanometer. Jadi sangat kecil sekali. Itulah kenapa partikelnya udah tidak bisa kita lihat lagi ya, walaupun kita melihatnya menggunakan mikroskop ultra. Kemudian yang ketiga, karena dia sudah homogen, maka kita menyebutnya sebagai satu fase. Karena kita sudah tidak dapat memisahkan lagi itu tadi gitu. Dan yang keempat, dispersi molekuler ini biasanya bersifat stabil ya, tidak bisa kita pisahkan lagi antara fase terdispersi dan fase pendispersinya, dan juga tidak dapat kita saring gitu. Jadi walaupun kita menggunakan penyaring yang ukurannya itu 0,22 mikrometer misalnya, nah itu sudah tidak bisa untuk hanya dilewati air saja misalnya, seperti itu sudah tidak bisa gitu. Jadi artinya ya walaupun kita saring dengan penyaring ukuran beberapa mikrometer, itu ya tetap saja nanti hasil saringannya itu tetap adalah campuran air dengan gula. Sudah tidak bisa kok gulanya berada di penyaringnya, itu tidak bisa. Yang terlewat hanya airnya, nah itu sudah tidak bisa gitu. Kemudian yang kedua, dispersi koloid tadi. Dispersi koloid itu kalau kita lihatnya secara makroskopis ya teman-teman, jadi kalau misalnya kita melihatnya hanya kita lihat dengan mata biasa saja, itu seakan-akan dia itu bersifat homogen, jadi seperti satu fase gitu. Tetapi kalau misalnya kita amati benar-benar dengan menggunakan mikroskop ultra, ternyata masih bersifat heterogen, jadi masih bisa kita pisahkan atau kita lihat dengan jelas mana pelarutnya dan mana zat terlarutnya gitu, karena partikelnya masih berdimensi antara
1 sampai 100 nanometer, atau tadi ada juga yang menggolongkan 1 sampai dengan 500 nanometer gitu. Nah, karena dia masih bisa dibedakan antara pelarut dengan zat terlarutnya, maka di sini sistemnya kita sebut dengan sistem dua fasa gitu. Kemudian yang keempat, koloid ini pada umumnya juga stabil ya, jadi tidak memisah antara zat terlarut dengan pelarutnya. Kemudian yang kelima, koloid ini tidak dapat disaring kecuali kita menggunakan penyaringan ultra. Jadi penyaringan dengan ukuran pori itu yang sangat kecil sekali itu. Supaya nanti jadi ukuran porinya itu mungkin di bawah 100 nanometer tetapi di atas 1 nanometer begitu ya ukuran porinya. Jadi nanti partikel koloidnya itu tertahan di penyaring. Nah, kalau tadi dibandingkan dengan larutan atau dispersi molekuler itu walaupun kita menggunakan penyaring ultra itu tetap tidak bisa terpisahkan mana gula dengan airnya, seperti itu sudah tidak bisa terpisah gitu. Nah, contoh koloid yang mungkin kita temui sehari-hari itu ada sabun ya, maksudnya di sini adalah sabun cair ya, teman-teman. Kemudian yang kedua ada susu liquid ya, atau susu cair, atau kalau susu bubuk itu susu bubuk yang sudah kita dispersikan dalam air. Kemudian ada santan, jelly, selai, mentega, mayones dan sebagainya. Ini kalau produk-produk yang biasa ya, belum berhubungan dengan obat. Nanti kalau berhubungan dengan obat kita bicarakan di akhir gitu. Kemudian yang ketiga yaitu suspensi atau dispersi kasar ya. Jadi dispersi yang ukuran partikel terdispersinya tadi berukuran lebih dari 100 nanometer atau lebih dari 500 nanometer, maka dispersi ini tadi kita sebut dengan coarse dispersion ya, atau dispersi kasar, atau sering kita istilahkan juga dengan istilah suspensi gitu. Nah, suspensi sendiri teman-teman jika kita lihat atau secara kasat mata itu sudah langsung bisa tampak bahwa sistemnya itu adalah heterogen. Jadi dengan kita lihat tanpa bantuan mikroskop pun kita sudah bisa membedakan mana partikel yang sebagai zat terdispersinya dan mana pelarutnya, itu bisa kita bedakan karena sistemnya itu langsung nampak sebagai sistem yang heterogen. Nah, kemudian yang kedua, salah satu atau semua dimensi partikelnya itu berukuran lebih dari 100 nanometer, begitu ya. Dan dia tentu saja karena ini sudah nampak bahwa dia adalah dua bagian, yaitu pelarut dan zat terlarut, maka sering kita istilahkan dia itu sistemnya adalah dua fasa. Yang keempat, sifat dari dispersi kasar itu tidak stabil karena zat yang terdispersi itu biasanya akan mengendap begitu. Dan karena ukuran partikelnya besar, maka zat yang terdispersi itu bisa kita lakukan penyaringan walaupun dengan kertas saring atau sistem penyaring biasa. Nah, contoh suspensi atau dispersi kasar itu yang pertama misalnya adalah air sungai yang keruh begitu ya. Jadi ada campuran pasir di situ. Nah, itu nanti bisa kita filter atau kita saring sehingga akan terpisah antara air sungai ini biasanya keruh kan karena ada campuran pasir ya di situ, sehingga nanti pasirnya tertahan di filter atau di penyaring, airnya dia tetap bisa melewati filter atau penyaringnya gitu, sehingga kita punya dua fasa yang terpisah gitu. Kemudian kalau misalnya teman-teman juga pernah menggunakan ya atau membuat sediaan kopi begitu ya dari kopi serbuk, tetapi kopi serbuknya itu adalah seperti kopi tubruk gitu ya, jadi ukuran partikelnya itu cenderung kasar atau agak besar. Nanti kan kalau Anda campurkan itu seperti ada butiran-butiran kopi yang menempel di gelas begitu, kemudian yang ada di dalam bawah permukaan air itu kadang nanti lama-lama dia mengendap begitu ya, semakin kita diamkan lama butiran kopinya itu juga akan semakin banyak yang mengendap begitu. Nah, itu ciri dari suatu dispersi yang masuk kategori dispersi kasar. Nah, nanti selanjutnya yang akan kita bahas, teman-teman, kita akan lebih fokus ke dispersi koloidal ya, teman-teman. Jadi, mohon difahami lagi, tadi koloid itu memiliki beberapa ciri ya. Kalau misalnya Anda lihat gambar yang di sini ya, pada saat suatu campuran atau suatu sistem dispersi ini dia terlihat jernih biasanya. Nah, ini
kemungkinan besar dia adalah berupa dispersi molekuler gitu. Jadi walaupun kita amati dengan mikroskop ultra tidak bisa kita bedakan mana sih fase terdispersinya dan mana fase pendispersinya begitu. Tetapi kalau kita lihat contoh yang kedua, misalnya di sini ada santan begitu. Kalau kita amati, santan ini seakan-akan suatu campuran yang homogen di situ gitu ya. Tetapi kenyataannya pada saat santan ini kita lihat begitu di bawah mikroskop, ternyata masih bisa dibedakan mana medium pendispersinya dan mana zat terdispersinya begitu. Kemudian yang ketiga, andai kata kita mencampurkan tadi air dengan pasir ya. Nah, di sini langsung nampak perbedaannya ya. Air itu jernih di bagian atas, pasirnya itu dia mengendap di bagian bawah. Nah, ini yang dimaksud dengan dua fasa ya gitu. Dan dua fasanya itu langsung terlihat saat kita tanpa menggunakan bantuan alat mikroskop begitu. Kalau yang santan ini tadi pada saat kita tanpa bantuan mikroskop terlihat satu fase, tetapi pada saat kita lihat dengan mikroskop dia ternyata dua fase yang berbeda begitu. Nah, jadi nanti dalam topik kita akan lanjut membahas lebih detail mengenai sistem koloidal ya. Nah, dispersi koloidal sendiri teman-teman sebenarnya tidak hanya tadi kalau dicontoh itu kan seakan-akan zat padat yang kemudian kita dispersikan dalam zat cair gitu. Kenyataannya itu banyak jenis sistem dispersi ya. Ada sistem dispersi di mana medium pendispersinya itu padat, zat yang terdispersi itu juga padat ya, sehingga kita sebut dengan solid sol gitu. Nah, ini contohnya adalah pearls ya, atau apa ini namanya mutiara begitu. Kemudian ada di mana medium pendispersinya itu solid atau padat, tetapi yang terdispersi itu liquid. Jadi kapan kita mengatakan itu medium pendispersi dan kapan kita mengatakan itu fase terdispersi? Biasanya kalau jumlahnya lebih banyak itu kita anggap sebagai medium pendispersi. Sedangkan yang jumlahnya lebih sedikit itu adalah fase terdispersinya. Ya, jadi kalau contoh yang kedua, medium pendispersinya padatan, sedangkan yang terdispersi itu cairan gitu. Jadi jumlah cairannya lebih sedikit terdispersi dalam suatu komponen yang bersifat padat. Nah, ini sering kita sebut dengan solid emulsion. Contohnya di sini adalah cheese, butter gitu ya. Kemudian ada juga yang medium pendispersinya solid, fase terdispersinya itu gas. Kita sebutnya dengan solid foam gitu. Contohnya itu mungkin yang teman-teman pernah lihat marshmallow gitu. Kemudian ada fase medium pendispersinya lipid, fase terdispersinya solid ya. Ini ada jelly, ada cat ya gitu. Kemudian medium pendispersinya liquid, fase terdispersinya liquid. Jadi ada cair dalam cair. Nah, ini tipenya emulsi ya. Kita mungkin akan memperoleh ini itu contohnya dari milk, mayones gitu ya, susu, mayones gitu. Kemudian ada fase pendispersinya cair, fase terdispersinya gas. Di sini contohnya adalah foam ya, atau gelembung atau busa gitu. Nah, ini kalau contoh yang realnya itu misalnya whipped cream begitu ya. Jadi whipped cream itu kan makanan yang kalau kita keluarkan dari wadahnya atau kita pencet itu kemudian nampak seperti krim yang banyak busanya begitu ya di dalamnya. Kemudian ada shaving cream. Jadi misalnya ini mungkin banyak digunakan kaum Adam ya, cowok-cowok ya. Jadi digunakan krimnya itu untuk bercukur seperti itu. Jadi pas dipencet dari wadahnya itu keluar kayak busa. Nah, itu salah satu tipe koloidal di mana medium pendispersinya itu adalah liquid, tetapi fase terdispersinya itu adalah gas. Gitu. Kemudian kalau medium pendispersinya itu gas dan zat yang terdispersi itu solid, nah di sini ada solid aerosol. Contohnya itu asap ya atau debu gitu. Jadi debu atau asap itu kan berasal dari partikel padatan yang dia kemudian terdispersi dalam gas ya atau udara gitu. Kemudian kalau dia medium pendispersinya gas sedangkan fase terdispersinya adalah liquid, contohnya itu awan ya atau kabut. Nah, jadi awan atau kabut itu kan ada molekul butiran-butiran air di udara. Nah, itu salah satu juga contoh dari koloid.
Oke, baik, selanjutnya kita membahas mengenai tipe sistem koloidal. Jadi kita sudah mulai masuk ya, lebih menjurus ke arah koloid, dan sekarang kita akan melihat apa saja tipe sistem koloid jika ditinjau dari interaksi antara fase pendispersi dengan medium pendispersinya gitu. Jadi untuk sistem koloid ini ada 3 teman-teman. Nanti yang pertama adalah koloid liofilic, kemudian yang kedua adalah liofobik, dan yang ketiga koloid asosiasi. Jadi secara ringkasnya nanti koloid liofilic ini adalah koloid yang lebih suka atau mudah ya, dia mempunyai interaksi yang baik begitu dengan pelarut. Kalau koloid liofobik tidak suka dengan pelarut. Kemudian untuk koloid asosiasi nanti ada misel dan ada amfifilik atau surfaktan. Kita ke yang pertama, yaitu tipe sistem koloid yang disebut dengan koloid liofilic gitu. Jadi koloid liofilic adalah suatu penyebutan atau istilah untuk suatu sistem koloid di mana fase terdispersinya itu suka terhadap pelarutnya. Nah, karena fase terdispersinya itu suka dengan pelarutnya, maka menyebabkan partikel-partikelnya itu mudah untuk membentuk dispersi koloid ya, atau sering disebut dengan sol gitu. Nah, sol koloid liofilic ini biasanya mudah untuk diperoleh hanya dengan apa? Hanya dengan melarutkan atau mencampurkan bahan terlarut ke dalam pelarut yang digunakan. Nah, contohnya itu misalnya kita akan mencampur ya antara tepung kanji misalnya dengan air ya. Nah, itu ya kita campurkan atau kita aduk begitu saja. Nanti kalau sudah merata proses pendispersiannya ya dia sudah menjadi koloid begitu. Begitu juga dengan agar-agar. Nah, ya atau akasia atau gelatin. Nah, ini biasanya kita menggunakan air panas ya, teman-teman. Nah, ini kalau kita campurkan dalam air panas ya nanti mudah begitu untuk terbentuk koloid. Nah, ini diakibatkan karena memang kanji atau serbuk agar-agar atau serbuk akasia dan serbuk gelatin ini dia itu suka dengan pelarutnya. Utamanya di sini adalah pelarut air gitu. Nah, secara umum nanti koloid liofilic ini berdasarkan pada kesukaan pelarutnya jenis apa, itu terbagi menjadi 2 ya. Jadi yang suka dengan air ini kita sebut dengan koloid hidrofilik begitu. Karena hidro itu kan air, filik itu suka gitu ya. Jadi contoh campuran kanji, agar-agar, akasia, gelatin, karena kita campurnya di pelarut air, maka ini koloid liofilic yang jenisnya adalah hidrofilik gitu. Pelarut yang disukai tadi adalah air. Ada juga nanti koloid lipofilik gitu ya. Jadi pelarutnya bukan air yang dia sukai, tetapi lebih ke pelarut jenis minyak atau lemak gitu. Tipe sistem koloid yang selanjutnya adalah koloid liofobik gitu. Fobik itu fobia ya, tidak suka begitu. Kemarin sudah kita bahas. Sedangkan lio itu pelarut gitu. Jadi koloid liofobik ini menggambarkan suatu sistem koloid di mana fase terdispersinya itu kurang suka ya, atau kurang menyukai medium pendispersinya. Jadi dia itu kurang memiliki afinitas terhadap medium pendispersinya gitu. Sehingga gaya tarik menarik antara fase terdispersi dengan medium pendispersinya itu sangat kecil. Contohnya di sini misalnya adalah susu, mayones, sol belerang, sol logam dan sebagainya. Nah, untuk pembentukan koloid liofobik ini karena tadi ya dia atau fase terdispersinya kurang suka dengan medium pendispersinya, kita tidak bisa kalau hanya sekedar mencampurkan saja begitu. Nah, harus ada suatu usaha atau suatu cara begitu untuk membuat sistem tadi menjadi sebuah sistem yang kita sebut dengan koloid. Jadi untuk membuat sistem koloid yang termasuk dengan koloid liofobik ada 2 metode umum yang sering digunakan, yaitu yang pertama metode dispersi ya, kemudian yang kedua adalah metode kondensasi gitu. Nah,
Metode dispersi itu kalau teman-teman lihat ya, ini ada di sini teman-teman, panahnya ke arah kiri ya. Jadi ini mula-mula misalnya kita mempunyai suatu suspensi ya, atau suatu cairan di mana zat terdispersinya itu ukurannya kan masih besar begitu, sehingga ini masuk dalam bentuk dispersi kasar, tidak bisa kita katakan koloid. Nah, bagaimana supaya sistem ini nanti menjadi sebuah koloid gitu? Yaitu dengan cara kita mengecilkan ya partikel-partikel zat yang terdispersi ini supaya ukurannya menjadi lebih kecil sehingga membentuk ukuran dalam ukuran dispersi koloidal gitu. Apa caranya? Misalnya dihancurkan begitu ya, atau dilewatkan dengan yang namanya colloid mill gitu. Jadi ini kayak nanti dia yang berisi suspensi kasar ini dilewatkan dalam situ, jadi dia seperti ada apa ya, kayak tekanan yang diberikan besar sehingga partikel-partikel yang kasar ini pecah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil, dan nanti kalau dia masuk dalam ukuran koloid ya nanti berarti sudah bisa menjadi sistem koloid. Nah, karena metodenya menggunakan dispersi, artinya kan berarti ini zat terdispersinya itu tidak atau kurang suka begitu ya dengan medium pendispersinya, maka ini kita sebut dengan cara dispersi ya. Kemudian yang kedua adalah metode kondensasi. Ini adalah kebalikan dari metode dispersi. Kalau metode dispersi tadi awalnya kita punya zat terdispersi yang ukurannya besar, kemudian kita kecilkan. Kalau metode kondensasi itu awalnya kita mempunyai suatu sistem yang berbentuk larutan. Nah, tadi larutan itu kan artinya zat terdispersinya itu ukurannya sangat kecil sekali ya, kurang dari 1 nanometer begitu, sehingga masuknya adalah sistem dispersi molekuler begitu. Nah, bagaimana caranya supaya ini menjadi sistem dispersi yang masuk dalam rentang ukuran koloid? Berarti zat terdispersinya itu harus kita gabungkan molekul-molekul terdispersinya supaya membentuk ukuran zat terdispersi yang masuk dalam rentang ukuran koloid. Jadi ini dari molekul-molekul tunggal itu digabung-gabungkan supaya mereka membentuk aglomerat begitu ya, atau membentuk kumpulan partikel yang ukurannya kemudian masuk dalam rentang ukuran koloidal. Nah, metode ini disebut dengan metode kondensasi. Yang ketiga adalah sistem koloid gabungan atau asosiasi gitu. Jadi koloid gabungan atau asosiasi merupakan golongan ketiga dalam pembagian sistem koloid. Nah, koloid ini berisi senyawa amfifilik gitu ya, yaitu molekul yang memiliki dua daerah interaksi yang memiliki afinitas terhadap larutan yang berlawanan. Jadi sederhananya amfifilik ini senyawa yang bersifat baik dia lipofil atau suka minyak dan hidrofil atau suka air. Nah, ini kalau teman-teman ingat yang kemarin sudah kita bicarakan setelah kita belajar mengenai materi tegangan permukaan, kita kenal yang namanya surfaktan. Nah, surfaktan kemarin secara struktur umumnya dia memiliki dua area ya. Satu bagian kepala yang kita sebut dengan bagian yang sifatnya suka dengan air atau hidrofilik, dan yang kedua adalah bagian ekor ya atau tail yang kemarin dia bersifat hidrofobik, tidak suka dengan air ya. Jadi dia lebih suka dengan pelarut selain air begitu. Nah, ini artinya apa? Surfaktan ini merupakan salah satu bahan yang nantinya bisa membentuk sistem koloid yang disebut dengan koloid gabungan atau koloid asosiasi. Nah, bahan yang bersifat amfifilik ini disebut juga bahan aktif permukaan, artinya dapat menurunkan tegangan permukaan suatu bahan tertentu atau suatu cairan tertentu. Kemarin sudah kita pelajari bagaimana mekanisme surfaktan bisa memberikan penurunan tegangan permukaan pada suatu cairan. Nanti kalau misalnya lupa bisa diulang kembali ya penjelasannya. Nah, maka koloid gabungan atau asosiasi ini akan erat kaitannya dengan yang disebut dengan misel dan konsentrasi misel kritis atau critical missile concentration atau CMC. Nah, seperti apa misel dan CMC kita akan bahas di slide selanjutnya.
Baik, selanjutnya kita akan berbicara ya tadi mengenai yang disebut dengan misel atau sering juga disebut dengan misela ya teman-teman. Dan tadi ada juga istilah critical missile concentration atau CMC itu apa. Nah, oke, sebentar seperti ini teman-teman. Kalau kita bayangkan kemarin kita memasukkan molekul surfaktan begitu ya ke dalam cairan yang atau liquid air ya. Jadi misalnya ini adalah air, sebentar. Ini adalah air, kemudian kita memasukkan molekul surfaktan. Kemarin kan kurang lebih gambarannya adalah bagian kepala itu akan tetap cenderung berada di dalam air ya, karena tadi bagian kepala suka dengan air, sedangkan bagian ekor yang diwakili dengan warna yang biru ini dia cenderung berada di atas permukaan air gitu ya. Jadi dia menghindari air karena memang dia tidak suka berikatan dengan air, sehingga posisinya itu akan terlihat seperti yang teman-teman lihat saat ini di gambar ini gitu. Nah, kalau misalnya kita memasukkan misal awalnya hanya satu ya, berarti kan yang nampak hanya bagian ini saja. Tapi kalau kita memasukkan atau menambahkan surfaktan tadi dalam jumlah yang banyak, maka otomatis surfaktan itu kan akan mengisi ruang permukaan dari cairan ini tadi, begitu. Nah, suatu saat kalau kita tambahkan terus-menerus si surfaktan ini, maka nanti permukaan cairan ini itu kan akan tertutupi oleh surfaktan, gitu. Sehingga andai kata seluruh permukaannya sudah tertutupi oleh surfaktan, tetapi surfaktannya masih tetap kita tambahkan, maka nanti sisa surfaktannya itu artinya sudah tidak memiliki ruang lagi ya di atas permukaan begitu. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah surfaktan itu akan cenderung turun ke bawah permukaan air dan dia akan mengelompok begitu ya, membentuk suatu bulatan atau suatu agregat yang akan kita sebut nanti kalau dia sudah bulat sempurna seperti ini kita sebut dengan misal sempurna gitu. Nah, bagaimana cara dia membentuk agregat? Cara membentuk agregatnya adalah dengan menggabungkan ekor dengan bagian ekor dan kepala dengan bagian kepalanya gitu. Jadi misalnya ini kelebihan dari surfaktan yang ada di bawah air itu ya. Jadi dia mula-mula itu kan turun sendiri-sendiri seperti itu. Nah, nanti mereka itu akan saling berkelompok begitu. Jadi bagian ekor itu bertemu dengan bagian ekor dan kemudian bagian kepala itu akan berada di luar begitu bertemu dengan bagian kepala dari surfaktan yang lainnya gitu. Nah, sehingga ini nanti kalau misalnya masih bentuknya seperti ini itu kan dia masih banyak rongganya gitu ya. Jadi ada proses. Kalau kita tambah surfaktan lagi, maka akan terbentuk isi atau agregat itu mulai terisi lebih banyak begitu. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian kalau kita tambahkan lagi surfaktannya, misalnya akan terbentuk seperti ini. Sampai dengan nanti seperti bolanya ini terisi sempurna oleh surfaktan. Nah, ini kita sebut dengan komplit misal gitu ya. Jadi misal yang terbentuk bulat sempurna. Ya, jadi ini yang disebut dengan misel. Misel itu berarti terjadi karena adanya kelebihan surfaktan yang ditambahkan sehingga surfaktan itu sudah tidak bisa lagi berada di atas permukaan air, maka yang dia lakukan itu adalah bagian ekor yang tidak suka air itu cenderung akan mengelompok dengan bagian ekor yang lainnya dan dilindungi oleh bagian kepala yang lebih suka dengan air begitu. Nah, ini misal gitu. Sehingga dari proses ini mungkin bisa diambil definisi ya atau pengertian misal adalah suatu agregat dari molekul surfaktan yang terdispersi dalam suatu cairan dan membentuk suatu suspensi koloid gitu. Nah, jadi ukuran misal ini biasanya berada di ukuran dalam rentang koloidal ya. Tadi 1 hingga 100 nanometer atau ada juga yang menyatakan 1 hingga 500 nanometer gitu. Jadi kalau ukuran misalnya itu berada di rentang 1 hingga 500 atau 100 nanometer, ya berarti misal itu tadi akan membentuk suatu yang namanya koloid di dalam air seperti itu. Nah, ini misal dan critical missile concentration. Nah, critical missile concentration itu apa? Critical missile concentration itu adalah suatu jumlah dari surfaktan yang dia itu mampu membentuk satu misal yang sempurna. Nah, itu disebut dengan CMC ya, teman-teman ya.
Baik, kita sudah belajar mengenai tipe dari sistem koloid. Nah, sekarang kita akan masuk ke sifat dari koloid. Sifat koloid ini nanti bisa kita bagi menjadi 3, yaitu sifat optik, sifat kinetik, dan sifat elektrik. Sifat optik itu nanti efek Tyndall atau efek Faraday gitu ya. Nah, ini nanti juga ada hubungannya dengan light scattering atau hamburan cahaya. Kemudian yang kedua sifat kinetik, yaitu ada Brownian motion, diffusion, osmosis, dan sedimentation. Kemudian ada sifat elektrik, yaitu elektroforesis, elektroosmosis, potensial sedimentasi, dan potensial aliran. Kita akan coba kaji satu persatu. Yang pertama sifat optiknya ya, yaitu efek Tyndall. Nah, efek Tyndall ini dia tidak terpisahkan dengan yang disebut dengan light scattering gitu ya, atau penghamburan cahaya gitu. Nah, seperti apa efek Tyndall? Ini kalau teman-teman bisa lihat di gambar saat ini ya, misalnya kita punya 3 jenis sistem dispersi ya. Yang pertama tadi termasuk dalam solution atau dispersi molekuler, yang kedua itu koloid, dan yang ketiga suspensi. Maka andai kata kita punya sumber cahaya di bagian sini dari center misalnya, kemudian kita arahkan cahaya ini melewati 3 jenis sistem dispersi ini tadi, maka yang akan kita lihat itu adalah di bagian saat cahaya ini melewati larutan ya atau solution, itu kita tidak melihat adanya suatu berkas cahaya di sini gitu. Sedangkan kalau kita lewatkan di sistem dispersi yang masuk koloid atau suspensi, nanti kita akan melihat suatu berkas cahaya. Nah, mungkin lebih tampaknya di gambar yang ini ya, teman-teman. Jadi, ini yang berbentuk dispersi molekuler, jadi dia jernih. Kita lewati cahaya itu tidak nampak adanya berkas cahaya. Tapi kalau ini kemudian melewati sistem koloidal atau juga sistem suspensi, maka di sini akan nampak adanya berkas cahaya. Nah, di sini kita bisa menjadikan salah satu metode, yaitu dari sifat optik ini dengan cara memberikan cahaya senter ini tadi begitu, untuk membedakan kalau misalnya kita ragu-ragu apakah satu sistem dispersi ini masuk dalam sistem dispersi molekuler atau sistem dispersi koloidal gitu. Nah, ini juga nampak gambaran misalnya animasi yang lainnya gitu ya. Jadi seakan-akan di sini itu cahayanya itu ya udah nggak kelihatan begitu di sini, tetapi pada saat melewati koloid itu dia cahayanya itu nampak ada berkas cahayanya. Gitu. Kenapa bisa ada berkas cahaya yang nampak? Karena ini ada hubungannya dengan pada saat cahaya itu dia masuk melewati sistem dispersi yang berbentuk koloidal ini, teman-teman, maka di sini ada partikel-partikel terdispersi tadi, dia itu akan menghamburkan ya atau memendarkan cahaya yang terlewat ke dalam sistem dispersi ini. Nah, pada saat melewati atau mengenai partikel sistem terdispersi dari si koloid ini, maka cahaya itu kemudian seperti dipendarkan. Nah, tapi itu tidak terjadi kalau cahayanya itu melewati sistem partikel yang masuknya molekuler gitu. Ini hal yang mengakibatkan koloid memiliki sifat optik, yaitu efek Tyndall, dan tadi sudah dihubungkan dengan light scattering ya atau penghamburan cahayanya. Selanjutnya yang kedua adalah eh, kita sudah masuk ke ini ya, sifat kinetik ya. Sifat kinetik ini berarti berhubungan dengan gerakan gitu loh, atau motion gitu ya. Nah, salah satu gerakan yang dimiliki dari sifat koloid itu adalah Brownian motion atau gerak Brown. Nah, gerak Brown ini itu adalah suatu gerakan yang acak, tidak beraturan, atau bisa juga gerakannya berupa gerakan yang zigzag dari partikel koloid gitu. Utamanya ini adalah saat terdispersinya gitu. Nah, kenapa bisa terjadi Brownian motion atau gerak Brown? Karena gerakan ini terjadi karena adanya benturan yang tidak teratur antar partikel koloid yang terdispersi dengan medium pendispersinya gitu. Nah, benturan yang tidak teratur ini mengakibatkan partikel koloid itu menjadi bergetar dengan arah yang tidak beraturan dan kemudian menghasilkan suatu gaya untuk mengimbangi gaya gravitasi bumi gitu. Jadi
kalau misalnya kita punya partikel koloid itu kan dia sebenarnya ada gaya gravitasi ke bawah gitu ya. Nah, tetapi karena si partikel koloid ini berbenturan dengan medium pendispersinya, maka akan terjadi suatu getaran begitu sehingga arahnya tidak beraturan, dan arahnya ini itu dia mencoba untuk mengimbangi gaya tarik ke bawahnya ini. Jadi dia seperti ditarik ke bawah, dia berusaha untuk bagaimana caranya dia bergerak melawan gaya tarik ke bawah itu gitu. Nah, inilah yang akan menyebabkan koloid itu walaupun partikelnya itu lebih besar daripada larutan, tetapi koloid itu zat terdispersinya itu akan tetap stabil, tetap homogen dan tidak mengendap begitu. Nah, bagaimana kurang lebih gambaran dari sistem kinetic Brownian motion, teman-teman dapat lihat di gambar seperti ini. Ini kalau teman-teman lihat ini itu seperti partikel amilum gitu loh ya, yang yang didispersikan di dalam air gitu. Amilum partikelnya itu kecil-kecil sekali sehingga masuk dalam sistem koloid gitu. Nah, ini bukan bakteri, bukan amuba, bukan apa ya, bukan mikrobakteria ya. Ini benda mati ya teman-teman. Tapi pada saat dia dimasukkan dalam medium pendispersi, ternyata tadi teman-teman lihat ada seperti gerakan gitu ya. Jadi bukan dia bernyawa, tetapi memang itu gerakan yang terjadi karena tadi benturan antara partikel yang terdispersi dengan medium pendispersinya. Dan tadi kalau teman-teman lihat gerakannya itu kan tidak teratur ya, acak, dia bisa kemana saja. Lama-lama dia bergerak begitu ya. Nah, itu untuk mengimbangi daya tarik bumi. Sehingga itu tadi partikel dari koloid itu dia tidak mengendap ke bawah karena dia punya Brownian motion. Selanjutnya, contoh gerakan Brownian motion juga bisa teman-teman lihat di video berikut. Pada koloid sistem dispersi yang padat didispersikan di dalam cair, tetapi juga bisa terjadi pada partikel yang terdispersi ya di dalam gas gitu. Jadi contohnya kalau misalnya di partikel yang terdispersi di dalam gas itu, coba kalau misalnya teman-teman melihat berkas cahaya dari sinar matahari begitu ya yang melewati kaca atau jendela gitu. Nah, Anda lihat di berkas cahayanya itu kan nampak seperti ada partikel-partikel kecil yang terdispersi di situ, dan kadang kalau Anda perhatikan di situ itu partikelnya tidak diam tetapi dia bergerak-gerak gitu. Nah, kalau Anda perhatikan itu adanya gerakan dari partikel itu bukan berarti partikelnya itu hidup begitu ya, tetapi memang partikelnya itu ada Brownian motion atau ada gerak Brown gitu yang terjadi. Nah, itu fenomena yang sehari-hari kita dapat lihat berkaitan dengan fenomena Brownian motion ini tadi.
Sekarang kita lanjutkan sifat yang ketiga dari sifat kinetik. Mohon maaf, kalau sifat kinetik ini yang difusi ini baru sifat yang kedua ya. Tadi yang pertama Brownian motion ya, yang kedua difusi. Oke, sifat kinetik difusi ini apa gitu. Jadi partikel koloid itu memiliki sifat dapat berdifusi. Jadi koloid dapat berdifusi secara spontan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, hingga konsentrasi seluruh sistem itu nanti menjadi seragam. Nah, adanya sifat kinetik difusi ini juga diakibatkan dari Brownian motion gitu. Nah, sebenarnya difusi itu seperti apa? Difusi itu misalnya kita memiliki awalnya kita mendispersikan sesuatu bahan padatan begitu ya di cairan. Nah, ini pertama mula-mula posisinya itu kita mencampurnya itu hanya di salah satu sisi saja, sehingga nampak zat terdispersinya itu mengumpul ya di satu bagian tertentu gitu. Nah, dengan adanya Brownian motion atau gerakan Brown, maka nanti secara tidak langsung Brownian motion ini akan menyebabkan partikel itu perlahan-lahan dia akan menyebar merata di seluruh medium pendispersinya gitu. Nah, proses perpindahan ini kalau kita lihat bagian yang awal ya, dia itu partikelnya berkumpul di salah satu sisi saja, ini kan bisa kita bilang konsentrasinya dia itu pekat ya, atau konsentrasinya tinggi gitu. Nah, kemudian dia menyebar ke area-area atau bagian yang mula-mula tidak ada zat terdispersinya. Ya, kalau tidak ada zat terdispersinya kan berarti di situ konsentrasinya 0 atau rendah begitu. Nah, kemudian dia akan menyebar merata sehingga kemudian tercapai suatu titik di mana seluruh konsentrasi di seluruh bagian medium pendispersinya ini memiliki konsentrasi yang sama gitu. Nah, proses penyebaran ya atau perpindahan zat terdispersi dari satu daerah yang memiliki konsentrasi tinggi menuju ke area lain yang dia memiliki konsentrasi yang rendah, nah itu disebut dengan difusi. Nah, di sini berarti yang bergerak atau yang berpindah siapa? Fase terdispersinya atau zat terdispersinya gitu. Jadi ini kunci dari kata-kata difusi. Jadi difusi itu proses perpindahan secara spontan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Yang berpindah tetapi siapa? Yang berpindah itu adalah fase terdispersinya ya, seperti itu. Nah, gerakan difusi koloid itu kalau misalnya kita hitung dia bisa mengikuti hukum Fick ya, dimana rumusnya itu dq sama dengan min ds dikalikan dengan dc per dx dikalikan dengan dt ya. Ini keterangan dari rumus Fick-nya. Gitu. Selanjutnya, nah, yang ketiga sifat kinetik dari koloid adalah osmosis. Ya. Nah, ini coba kita nanti melihat ya apa sebenarnya perbedaan difusi dengan osmosis gitu. Nah, osmosis ini bisa kita amati jika kita mempunyai suatu cairan dalam suatu wadah ya. Kemudian di tengah-tengahnya misalnya kita tempatkan suatu membran, membran ini semi permeable sifatnya. Semi permeable itu bagaimana? Semi permeable itu adalah suatu membran yang dia ukuran porinya itu hanya bisa dilewati oleh molekul air saja gitu. Nah, maka misalnya mula-mula kita memasukkan suatu cairan ya yang ada fase terdispersinya di bagian salah satu sisi di bagian kanan, kemudian yang di sebelah kiri itu dia hanya pelarut saja. Jadi bulat-bulat biru ini bukan fase terdispersi ya, tetapi di situ misalnya itu molekul air begitu teman-teman. Jadi ini isinya hanya air saja. Sedangkan yang sisi kanan ini ada air, kemudian ada zat yang terdispersi seukuran dengan koloid tadi gitu, dilambangkan dengan bulat-bulat yang berwarna merah lebih besar daripada molekul air ini gitu. Jadi biasanya ukuran zat terdispersi di dalam air itu ya dia ukurannya lebih besar daripada si air ini gitu. Nah, kemudian tadi di tengah-tengah ada membran semi permeable. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Yang akan terjadi kemudian berarti ini kan awalnya ada perbedaan konsentrasi ya, teman-teman. Jadi di sini konsentrasi karena ada zat terdispersi itu kita sebut dengan konsentrasi
tinggi, sedangkan di area yang sini itu konsentrasi yang rendah begitu. Maka yang akan terjadi teman-teman, si air atau molekul air itu akan berusaha untuk berpindah begitu ya. Jadi dari salah satu sisi ke sisi yang lain begitu. Jadi ada seperti pergerakan atau perpindahan molekul air ya. Jadi ada yang berpindah ke arah kanan tetapi ada juga yang berpindah ke arah kiri. Nah, ini kita sebut dengan hydrostatic pressure ya. Jadi ada tekanan karena adanya perpindahan molekul air ini, di mana perpindahan molekul air itu terjadi karena mencoba untuk mencari kesetimbangan gitu. Jadi di sini kan pekat gitu, di sini kan encer gitu. Nah, yang bisa berpindah tadi siapa? Si molekul air gitu. Maka di sini akan mencoba untuk airnya itu akan mengalami proses pemindahan ya. Dan ini karena sama-sama di sini ada air, di sini ada air ya, berarti akan terjadi suatu terjadi gerakan perpindahan molekul begitu melewati membran semi permeabel ini. Tetapi yang bisa berpindah atau melewati molekul semi permeabel tadi hanya molekul air saja gitu. Jadi di sini tidak ada perpindahan dari ini ya, si solvent atau zat terdispersinya itu dia tidak berpindah gitu. Beda dengan difusi tadi ya. Kalau difusi tadi yang menyebar atau berpindah itu karena gerakan Brown itu adalah si zat terdispersinya. Kalau osmosis ini yang bergerak itu adalah molekul atau medium pendispersinya. Dalam konteks contoh di halaman ini adalah air. Nah, sehingga jika kita lihat perbedaannya ya, perbedaan antara osmosis dengan difusi adalah kalau difusi itu perpindahan suatu zat terdispersi dari konsentrasi yang tinggi menuju dia menyebar atau bergerak untuk menyebar merata ke bagian medium pendispersi yang dia konsentrasinya rendah begitu. Jadi dia mencoba untuk menyebar begitu si partikel terdispersinya. Sedangkan kalau yang disebut dengan osmosis tadi ya, pada saat kita mempunyai suatu membran semi permeabel yang dia hanya bisa dilewati oleh molekul air, kemudian di sini ada suatu perbedaan gradien konsentrasi karena di sini ada zat yang terdispersi ya. Kalau di sini itu warnanya kuning hijau ya, sedangkan yang di bagian sini tadi itu tidak ada zat yang terdispersi, maka yang terjadi adalah akan terjadi perpindahan molekul air. Di mana molekul air yang ada di kanan bisa saja berpindah ke kiri, sebaliknya kiri bisa berpindah ke kanan, tetapi karena perbedaan gradien konsentrasi itu kebanyakan nanti yang akan berpindah itu adalah molekul air yang ada di bagian kiri, itu akan banyak berpindah di sebelah kanan gitu. Oke, sifat genetis yang selanjutnya yang keempat adalah sedimentasi gitu ya. Jadi sedimentasi kalau di dalam koloid teman-teman ada suatu hukum yang dapat mengukur kecepatan sedimentasi dari partikel-partikel yang berbentuk sferis ya. Kita sebutnya dengan hukum Stokes gitu. Nah, tetapi partikel yang mengikuti hukum Stokes ya. Jadi artinya hukum Stokes itu kan dia akan mengukur kesetimbangan ya atau gaya gravitasi bumi dibandingkan dengan gaya yang melawan gravitasi bumi seperti itu. Nah, yang mengikuti hukum Stokes itu hanya partikel yang dia memiliki ukuran partikel itu lebih tinggi daripada 0,5 mikrometer begitu. Jadi kalau misalnya dia berukuran di bawah 0,5 mikrometer, maka dia sudah tidak mengikuti hukum Stokes lagi gitu. Artinya di bawah ukuran 0,5 ya ini tidak mengikuti hukum Stokes karena ada faktor Brownian motion yang menyebabkan tadi fase dispersi itu tidak mudah mengendap gitu karena sedimentasi atau proses gaya tarik ke bawah supaya partikelnya itu tadi menjadi mengendap itu diimbangi dengan adanya Brownian motion gitu sehingga
Kalau secara natural atau alamiahnya, partikel koloid itu tidak akan mengendap begitu. Tapi kalau kita ingin mengendapkan partikel koloid, maka kita harus memberikan gaya yang lebih besar begitu untuk membuat partikelnya itu mengalami sedimentasi. Ya. Nah, contoh untuk bisa memberikan gaya yang besar supaya partikel koloid itu mengalami sedimentasi itu misalnya adalah dengan menggunakan ultrasentrifugasi gitu ya. Jadi dia diputar dalam alat sentrifuge dengan kecepatan tertentu gitu sehingga nanti biasanya koloid itu baru akan mengendap ke bawah ya, jadi terpisah, di atas menjadi medium pendispersinya dan di bawah itu fase terdispersinya begitu. Kenapa kok bisa terpisah? Karena pada saat terjadi gaya sentrifugasi kekuatan atau Brownian motion itu tadi sudah kalah gitu ya, tidak bisa mengimbangi kekuatan gaya tarik bumi dalam menarik si partikel itu menuju ke bawah begitu. Nah, karena terjadi ketidakseimbangan gaya ya, Brownian motion yang dia berusaha untuk melawan gaya tarik bumi tadi itu sudah kalah, maka ya lama-lama partikelnya itu akan mengendap seperti itu.